Baik, kita lanjutkan program e-learning kita, ilmu gizi masyarakat. Nah, ada beberapa hasil yang dilakukan penelitian oleh UNICEF, maka ditemukan bahwa sejak tahun 2015 uji coba upaya pengelolaan gizi buruk terintegrasi oleh UNICEF di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasilnya meningkatnya peran keluarga, kader, dan masyarakat dalam menemukan kasus dan pendampingan balita rawat jalan. Program ini menghasilkan tingkat kehadiran balita di posyandu untuk penimbangan dan penapisan kekurangan gizi dengan lingkar lengan atas meningkat secara nyata sejak 2019 dan 2017 yang mencapai hampir 7.000 balita yang dapat penanganan tersebut. Nah, pada awal 2018 ditemukan hampir 12% balita dengan gizi buruk yang kemudian ditangani dengan tingkat kesembuhan hampir mencapai 80%. Tingkat kesembuhan meningkat dari 17% 2015 menjadi 76% pada tahun 2018. Kasus dropout perawatan menurun dari 83% pada tahun 2015 menjadi 7% pada tahun 2018. Dan ada 2 kematian pada tahun 2016 dan 1 kematian pada tahun 2017. Ini hasil penelitian pengkajian dilakukan oleh UNICEF tentang program penanganan balita malnutrisi secara terintegrasi. Bagaimana sebenarnya cara kita mengelola gizi buruk secara terintegrasi? Nah, sebenarnya ada 9 prinsip yang harus kita tegakkan di dalam program penanganan gizi buruk balita terintegrasi. Prinsip yang pertama adalah upaya pencegahan sangat penting dan harus terlibat semua pihak keluarga dan masyarakat. Ingat, upaya pencegahan, preventif, ini lebih penting. Nah, hal-hal yang penting dipelajari antara lain adalah kebutuhan zat gizi. Nah, jenis zat gizi dibutuhkan balita, lalu kuantitas, kualitas, baik untuk balita maupun untuk remaja putri dan ibu hamil, menyusui dan balita. Ini harus betul-betul kita melakukan proses verifikasi yang bagus. Yang kedua adalah pentingnya pengetahuan ibu atau pengasuh anak balita tentang makanan bergizi. Yang ketiga adalah pola pemberian makanan pada bayi dan balita. Nah, pola pemberian makanan bayi dan balita ini ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan umur, dengan berat badan dan kondisi anak balita. Yang keempat adalah ketersediaan akses dan daya beli terhadap makanan lokal bergizi. Nah, ini bagaimana kita mengupayakan bahwa masyarakat di pedesaan atau di wilayah masing-masing tersebut mampu membeli dan tersedia pangan tersebut. Nah, sistem pasar yang kita adakan di tingkat-tingkat kecamatan, apakah ini akan menyediakan pangan yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut, khususnya untuk balita. Yang kelima adalah perilaku untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini bagaimana masyarakat hidup dengan perilaku memperoleh pelayanan kesehatan. Seperti bagaimana masyarakat memperoleh imunisasi, memperoleh pengobatan, baik dalam pencegahan maupun pengobatan dalam penyakit yang dialami oleh anak balita dan keluarga tersebut. Yang keenam adalah ketersediaan atau pemanfaatan air bersih, jamban keluarga, dan kebersihan lingkungan. Ini sangat penting, menjadi prinsip yang harus ditegakkan sehingga semua keluarga balita adalah mendapatkan sumber air bersih yang cukup, jamban keluarga yang memadai, dan juga terjaganya kebersihan lingkungan. Nah, semua program ini harus disosialisasikan kepada semua pihak, keluarga dan masyarakat. Nah, maka akhirnya akan dibutuhkan program penyuluhan, konseling, dan pelatihan untuk meningkatkan mencapai tujuan prinsip pertama tadi. Nah, prinsip yang kedua adalah tata laksana gizi buruk dengan pemberian terapi gizi, yaitu makanan padat gizi. Artinya, makanan yang memang tidak begitu banyak tapi gizinya padat. Nah, berupa pangan untuk keperluan medis khusus. Antara lain adalah Formula 75, Formula 100, atau Ready to Eat therapeutic food. Nah, ini yang prinsip yang kedua harus terpenuhi. Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memberikan makanan yang padat gizi kepada anak balita.
Nah, kemudian konseling. Konseling pemberian makanan sesuai dengan umur balita dan pencegahan penyakit. Nah, jadi kita perlu melakukan proses pemberian ilmu, pengetahuan, keterampilan melalui konseling kepada keluarga ibu balita tersebut. Nah, maka prinsip kedua, dua hal, pemilihan makanan dan lakukan konseling. Baik. Prinsip ketiga adalah harus melakukan advokasi, yaitu pendekatan-pendekatan dan peningkatan kerjasama atau kolaborasi dengan program dan sektor terkait, mitra kerja, pihak swasta, dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya gizi kurang pada balita. Antara lain dalam hal tumbuh kembang anak, pencegahan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, pertanian, peternakan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, monitoring dan evaluasi. Nah, melakukan advokasi dengan mitra rumah sakit. Nah, prinsip ketiga ini harus kita pahami adalah menangani masalah gizi kurang atau gizi buruk atau stunting pada anak balita tidak bisa hanya satu sektor. Harus melibatkan banyak mitra. Misalnya bagaimana kita membangun sebuah kemampuan menyediakan air bersih. Nah, kita harus menggandeng semua pihak untuk membantu menyediakan air bersih. Sistem pertanian. Nah, ini harus melakukan advokasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan mitra rumah sakit. Nah, prinsip yang keempat adalah ketersediaan pedoman atau protokol penanggulangan gizi buruk yang didukung ketersediaan peralatan, obat-obatan dalam melaksanakan tata laksana gizi buruk pada balita. Intinya prinsip keempat ini adalah kita harus menangani penanganan balita itu memiliki pedoman, ada standar, ada petunjuk, sehingga kita dapat melakukan proses penanganan integrasi dengan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Maka dibutuhkan itu. Nah, maka perlu yang kita lakukan adalah menyusun pedoman atau protokol. Nah, jadi kita harus menyusun pedoman supaya kita memiliki pedoman bagaimana menangani anak-anak gizi buruk atau stunting secara terintegrasi. Nah, prinsip 5. Menjadikan penanggulangan gizi kurang atau gizi buruk pada balita sebagai upaya prioritas wilayah yang harus segera diatasi dengan langkah-langkah peningkatan deteksi dini kasus. Nah, kita harus mendeteksi lebih awal kasus balita tersebut, meningkatkan cakupan penanganan kasus. Nah, balita yang kita temukan mengalami gizi kurang atau gizi buruk atau stunting harus kita tangani dengan baik dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas. Keenam, penanggulangan gizi buruk secara sistematis dan menyeluruh. Sistematis. Nah, tidak boleh kita melanggar pedoman-pedoman tadi, maka kita berarutan. Ya, ada alur kerjanya dan menyeluruh total yang didukung oleh sektor terkait dan sumber daya di setiap tingkat administrasi untuk menghasilkan upaya yang sinergis, efektif dan efisien. Nah, maka yang dilakukan dari prinsip 5 dan 6 adalah jadikan program prioritas. Jadi penanganan balita gizi buruk terintegrasi harus menjadikan program prioritas. Yang kedua, program dilaksanakan dengan sistematis dan kolektif secara bersama, lalu mengikuti alur protokol yang jelas. Baik. Nah, prinsip 7, pemantapan sistem informasi gizi buruk. Artinya kita harus membuat sebuah alur sistem informasi bagaimana kita melaporkan jumlah kasus ya dengan jelas setiap informasi gizi buruk. Penyebabnya apa? Nah, kemudian di setiap tingkatan wilayah. Nah, jadi mulai di tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi. Ini harus memiliki sistem informasi yang baik. Untuk apa? Agar masalah gizi tersebut cepat terdeteksi dan ditangani. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang kedelapan prinsipnya adalah memantapkan fungsi posyandu dan pergerakan masyarakat secara intensif. Nah, kenapa harus meningkatkan fungsi posyandu? Masyarakat di pedesaan, terutama keluarga balita, kita mengharapkan hanya posyandu yang bisa menjadi ujung tombak penanganan kasus gizi buruk pada balita. Nah, untuk memantau pertumbuhan,
penimbangan setiap bulan, ya, untuk memberikan tindak lanjut hasil penimbangan posyandu, mengidentifikasi gizi kurang dan buruk, serta pergerakan dalam upaya ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Jadi posyandu itu memiliki suatu program yang sangat kolektif setelah menangani, dan kita harus juga meningkatkan bagaimana peran masyarakat dan keluarga untuk menyediakan pangan keluarga seperti kebun gizi, ya. Lalu ada taman toga, ini kan bisa dikembangkan melalui posyandu. Nah, prinsip yang terakhir adalah upaya pengadaan pangan untuk keperluan medis khusus dalam tata laksana gizi buruk. Nah, karena kita prinsip tadi bahwa perlu menanganan makanan padat energi sesuai dengan keperluan medis khusus, maka dibutuhkanlah berbagai macam bentuk makanan seperti Formula 75, Formula 100, ya, yang dapat menggunakan bahan makanan lokal dan mengacu pada standar WHO. Nah, ada penekanan khusus pada prinsip ke-9 ini, bagaimana kita menggunakan bahan makanan lokal. Kenapa bahan makanan lokal? Karena memang itu tersedia di tingkat masyarakat, dan itu mereka sudah familiar untuk mengkonsumsi, dan mereka juga mampu menjangkau membeli dengan tingkat kemampuan mereka. Maka kita harus mengembangkan bahan makanan lokal. Nah, dari prinsip 789, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus melakukan tingkatkan sistem informasi, tingkatkan fungsi posyandu, dan program pengadaan pangan untuk keperluan medis. Baik, kita break sejenak. Kita akan melanjutkan kembali pada program e-learning ini setelah pesan-pesan berikut.